Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Sukadikumi. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya mengenai lingkungan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat para hadirin sekalian, lingkungan adalah suatu tempat yang kita huni. Kita semua tahu bahwa lingkungan yang nyaman adalah lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Lingkungan yang bersih itu sendiri tidak lepas dari yang namanya sampah. Hadirin yang saya hormati, apa yang terbayangkan oleh kita semua tentang sampah? Mungkin itu adalah sebuah kata yang sangat dibenci oleh banyak orang. Mungkin karena sampah itu mendefinisikan kepada bau, sumber penyakit, dan juga penyebab dari berbagai macam masalah. Seperti contohnya itu banjir. Sekarang ini banyak yang menganggap remeh tentang masalah sampah. Bahkan kita pun sering membuang sampah sembarangan. Dan kita juga seringkali mendengar ucapan seperti, toh cuma satu saja sampahnya, nggak akan menyebabkan apa-apa. Tapi bayangkan, jika seluruh orang di Indonesia berpikir dan berkata sedemikian rupa, apa yang tidak banyak sampah di negeri yang kita tercinta ini? Tentu kalian semua tahu, jika semua orang di Indonesia berpikir seperti itu, negara kita akan terpenuhi oleh sampah. Sampah akan di mana-mana. Bisa kita bayangkan jika tempat kita, sekitar kita akan dipenuhi begitu banyak sampah. Namun di sisi lain, sampah juga bisa kita proses dan didaur ulang menjadi kompos dan juga uang. Hadirin yang saya hormati, di negara yang kita yang tercinta ini, pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah telah menyediakan beberapa fasilitas untuk kesejahteraan lingkungan kita, seperti adanya tong sampah, yaitu untuk mensortir antara sampah organik dan sampah non-organik. Selain tong sampah, pemerintah daerah juga telah menyediakan tempat khusus sebagai tempat pembuangan sampah. Jadi jika kita ingin membuang sampah, buanglah pada tempatnya dari tong sampah, dan kemudian akan dibawa ke tempat pembuangan sampah, dan di situ nanti sampahnya akan diolah sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan. Hadirin yang saya hormati, di sini saya juga ingin mengajak hadirin sekalian untuk melihat jauh ke masa lalu kita. Bagaimana orang dulu mampu memanfaatkan alam kita sebagai bahan utama dalam menjalani hidup tanpa harus menyisakan bahan yang akan menjadi sampah. Kita mulai dari hal kecil saja. Saat orang dulu memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan, sehingga sampah yang dihasilkan adalah sampah yang ramah lingkungan. Contoh ini sangat sederhana, namun sangat efisien dalam kehidupan kita. Bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Kita menggunakan bahan-bahan plastik sebagai pembungkus makanan kita. Dan apa yang dihasilkannya? Ya, pada akhirnya kita adalah justru menambah sampah di lingkungan kita. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara, sebenarnya kita mampu meminimalisir produk sampah di lingkungan kita. Bagi orang-orang pelajar seperti kita mungkin sering membeli makanan yang dibungkus dengan bahan yang pada akhirnya akan menjadi sampah. Saran saya, lebih baik kita membawa makanan dari rumah kita sendiri dengan menggunakan bahan yang bisa dipakai berkali-kali, seperti Tupperware dan sejenisnya. Bahkan, sadarkah kalian bahwa makanan yang kita bawa dari rumah itu justru lebih steril dan juga lebih terjamin dan tentunya lebih nikmat karena diracik oleh kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, mulailah semua itu dari sekarang. Ketahuilah bahwa kita semua juga merupakan bangsa Indonesia yang harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan semua potensi alam di Indonesia kita ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai semua ini.
Mulailah dari diri kita sendiri, dan yang paling penting adalah mulailah dari sekarang. Karena kita tahu bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Besar harapan saya bahwa apa yang telah saya sampaikan dapat kita terima dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jika ada yang kurang atau kurang berkenan di hati pendengar sekalian, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.